Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, yang saya takzimkan ayahanda dan ibunda semuanya yang hadir dalam majelis kita kali ini. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas berkat taufik dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat Islam dan iman, dan mudah-mudahan kita semua dilanggengkan iman dan Islamnya sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, saya ingin menyapa. Apa kabarnya? Sehat walafiat? Alhamdulillah. Insya Allah semua kita diberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, untuk kajian kita kali ini menyambung daripada kajian yang sudah lalu. Masih dalam fikih tahawulat. Sekarang kita masuk kepada turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kalau kemarin, bulan kemarin, kita sebutkan kisahnya Dajjal dan detailnya serta pendapat para ulama. Maka sekarang kita masuk orang yang berhasil menaklukkan Dajjal, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Karena Dajjal tidak akan takluk oleh Al-Imamul Mahdi atau siapapun. Bahkan Sayyidina Umar saja di dalam hadis, andai kata menghadapi Dajjal maka ia tidak akan mampu. Maka di sini Nabi Isa lah sebagai orang yang paling bisa untuk membunuh Nabi Isa, Dajjal laknatullahi alaihi. Sebelumnya saya ingin menyinggung, ada waktu itu pertanyaan yang belum saya jawab, kalau nggak salah ditanyakan oleh Bapak Rudi. Yang intinya adalah, kenapa di Al-Quran tidak disebutkan kata Dajjal dengan jelas? Disebutkannya kan di dalam hadis. Itu jelas, di dalam hadis banyak hadis. Bahkan disebutkan dengan jelas, tidak ada satu nabi pun kecuali memperingati kaumnya tentang Dajjal. Disebutkan dengan namanya. Nah, kenapa di Al-Quran tidak disebutkan? Nah, di sini ada beberapa alasan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Kenapa Dajjal itu tidak disebutkan jelas di dalam Al-Quran? Pertama, kata Imam Ibnu Hajar, qad usyira ila dzikrihi fi qaulihi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Di dalam surat Al-An'am 158 itu udah disinggung tentang Dajjal, disinggung secara tersirat, yang bunyinya yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, pada hari telah datang sebagian tanda-tanda daripada kekuasaan Tuhanmu, la yanfa'u nafsan imanuha, pada hari itu tidak akan memberikan manfaat iman seseorang, lam takun amanat min qablu, yang sebelumnya dia memang tidak beriman. Nah, ini surat Al-An'am 158. Maksudnya gimana? Jadi ada di satu hari di mana di hari itu seseorang yang sebelumnya nggak beriman sama Allah, dia tidak akan beriman. Jadi benar-benar pada hari itu iman itu sesuatu yang sulit. Kalau sebelumnya dia bukan muslim, bukan mukmin, maka pada hari itu jangan berharap dia bakal mu'allaf atau jadi orang Islam. Nah, ayat ini dijelaskan oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, yang bunyinya an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Salasun idza kharajna
Ada 3 perkara yang kalau dia keluar, lam yanfa' nafsan imanuha, maka tidak akan bermanfaat bagi seorang pun keimanannya. Lam takun amanat min qablu, selama dia belum beriman sebelum hari itu. Jadi sebelum hari itu dia nggak beriman, maka dia masuk hari itu, jangan harap dia bakalan jadi orang beriman. Apa aja 3 itu? Ad-Dajjal, yaitu pada hari keluarnya Dajjal. Jadi hadis ini ya menjelaskan tentang ayat Al-Quran 158 surat Al-An'am. Di mana kata surat Al-An'am, pada hari itu seseorang tuh imannya nggak bakalan berguna. Maksudnya pada hari itu benar-benar keimanan, kalau orang yang tadinya nggak beriman jadi beriman, nggak ada gunanya. Pertama, ketika keluarnya Dajjal. Berarti Dajjal ini disebutkan di dalam Al-Quran secara tersirat, dijelaskan oleh hadis. Yang kedua, wa tulu'us syamsi min maghribiha wadabah, dan ketika keluarnya hewan melata. Nanti akan kita bahas hewan melata di akhir zaman yang membedakan antara orang beriman dan tidak beriman. Pada saat itu orang yang tidak beriman mau jadi beriman, nggak bermanfaat lagi, nggak bakalan diterima imannya. Yang ketiga, tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Ketika matahari udah terbit dari barat, orang-orang mau jadi mukmin, mau jadi muslim, itu nggak bakalan diterima. Udah tertutup. Nah, jadi yang pertama adalah kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, Dajjal disebutkan di dalam Al-Quran secara tersirat. Yang kedua adalah Anna Isa ibn Maryam yanzilu min sama'id dunya fayaqtulud Dajjal. Wa qad dzukira fil Qur'ani nuzuluhu fi qaulihi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam rasulullah wa qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Di dalam surat An-Nisa ayat 157. Yang artinya orang Nasrani itu dilaknat Allah karena mereka berkata, kami telah membunuh Isa bin Maryam, telah menyalibnya. Kata Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, mereka sekali-kali tidak pernah membunuh Nabi Isa atau menyalibnya, akan tetapi diserupakan. Kemudian kata Allah, wa im min ahlil kitab wa ma qataluhu yaqinan barrafa'ahu Allahu ilaihi. Tidaklah orang Nasrani itu membunuh Nabi Isa, akan tetapi Allah angkat ke langit. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalau angkat ke langit dan akan diturunkan lagi ke muka bumi. Mau ngapain? Mau memerangi Dajjal yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Artinya ini ada ayat kedua di dalam Al-Quran yang menyinggung daripada turunnya Nabi Isa, daripada keluarnya Dajjal. Jadi keluarnya Dajjal disinggung oleh Al-Quran secara tersirat. Pertama dalam surat Al-An'am ayat tadi 158. Yang kedua disinggung oleh Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 157. Berarti di sini Al-Quran telah menyinggung Dajjal dalam 2 ayat tadi secara tersirat. Berarti Dajjal disebutin nggak di dalam Al-Quran? Disebutin secara tersirat. Maka di sini timbullah pertanyaan, kenapa Al-Quran tidak menyebutkannya secara terang-terangan seperti di dalam hadis? Nah, Al-Imam Ibnu Hajar menjelaskan, lam yuzkar bi sarih ismihi fil Qur'an ihtiqaran lahu haitsu yadda'il ilahiyah. Tidak disebutkan dengan secara jelas dalam Al-Quran karena untuk menghinakan Dajjal. Jadi bahasanya seperti ini. Ini orang sangat hina dan gak pantas untuk sampai Al-Quran menyebutkannya. Saking hinanya. Mungkin ada yang bilang, Fir'aun disebutkan, Qarun disebutkan dalam Quran. Kan hina. Ya, memang Fir'aun dan Qarun itu disebutkan. Tetapi Fir'aun dan Qarun itu sudah mati dan sudah Allah wafatkan. Sehingga orang-orang itu akan jelas menangkap makna bahwasanya Qarun dan Fir'aun itu memang benar-benar sudah terkalahkan.
Nah, ini Dajjal belum muncul. Kemudian dia orang yang paling hina. Maka dengan dua hal tersebut tidaklah disebutkan secara tersurat di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi itulah sebabnya kenapa Dajjal tidak disebutkan secara jelas, secara tersurat di dalam Al-Qur'an. Kemudian wa huwa laisa yunafi jalalatar rabbi wa azamati wa kibriyai fa kana amru inda rabb ahqar min an yuzkar wa an yuzkar wa asghar wa adhar min an yuhka. Jadi kata Imam Ibnu Hajar, karena saking kerdilnya si Dajjal ini mengaku-ngaku Tuhan dan ngebohongin banyak manusia. Kalau Firaun kan ngebohonginnya bangsanya aja. Kalau Dajjal seluruh dunia dibohongin, maka saking hina, sehina-hinanya, bahkan lebih hina daripada Firaun, maka dia tidak pantas untuk disebutkan secara gamblang di dalam Al-Qur'an. Itulah jamaah daripada kenapa sebabnya Dajjal tidak disebutkan. Kemarin pertanyaannya itu waktu 2 bulan lalu kalau nggak salah, saya lupa. Pertama, kenapa Dajjal nggak disebutkan? Maka jawabannya Dajjal disebutkan secara tersirat pada surat Al-An'am dan surat Al-Ma'idah. Kemudian kenapa disebutkannya tersirat, tidak tersurat? Karena Dajjal menduduki kedudukan sebagai makhluk yang paling hina, sehingga tidak pantas untuk Al-Quran menyebutkannya secara tersurat. Itu dia jawabannya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, muqaddimah yang kedua adalah saya mau menyebutkan karena ini Nabi Isa alaihi salam, dia turun untuk memerangi Dajjal dan gak sendirian, bersama pasukannya yaitu Al-Imamul Mahdi. Maka saya ingin menyebutkan ciri fisik daripada Al-Imam Al-Mahdi. Ciri fisiknya apa? Maka nanti nggak ada misalnya kejadian orang di Indonesia ngaku-ngaku Imam Mahdi. Nah, ini ada ciri fisiknya juga. Ada ciri nasabnya juga. Kalau nasabnya sih jelas. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, yuwati'u ismuhu ismi, wasmu abihi isma abi. Dia namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku, kata Nabi. Berarti namanya Muhammad, nama bapaknya Abdullah. Nah, kalau ada orang ngaku Imam Mahdi di Indonesia, gampang aja, cek aja KTP-nya, namanya siapa itu, nama bapaknya siapa. Dari segitu aja udah nggak ketahuan. Jadi namanya itu person, seorang. Jadi Imam Mahdi itu orang, bukan kumpulan organisasi, orang. Namanya Muhammad, bapaknya Abdullah. Jadi Muhammad bin Abdullah itu dari segi nama. Dari segi nasab nanti disebutkan la taqumus satu hatta yakhruja rajulun min ahli baiti, nanti akan disebutkan. Jadi tidak akan terjadi hari kiamat sampai keluarlah seorang laki-laki dari keluargaku, kata Nabi. Berarti dari keturunan Nabi. Keturunan Nabi itu ada pada siapa? Ada pada cucu Nabi dari jalur Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain. Nah, sebagian ulama menafsirkan dia dari keturunan Sayyidina Hasan bin Ali. Jadi dari sini. Itu dari segi nasab. Nah, sekarang fisiknya gimana? Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, tidak akan terjadi kiamat sampai ada seorang keturunanku yang memimpin dunia. Nah, ini nasab ya, Bapak. Jadi keturunanku. Jadi kalau dibilang keturunannya Nabi masih ada nggak? Ada, ini buktinya hadisnya Sahih Abu Sa'id Al-Khudri. Sebagian orang ada yang menyatakan keturunan Nabi itu udah nggak ada. Udah habis zamannya Muawiyah. Kita bantah, ini hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri Sahih. Nah, hadisnya ini Sahih. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari keturunanku. Ya berarti ada keturunan Nabi. Sampai detik ini ada. Makanya dari jalur Sayyidina Hasan dan Husain itu masih sampai sekarang terus beranak pinak. Nanti dari jalur itulah yang akan menjadi Imamul Mahdi. Pernah tahun 2008 ada orang di Depok ngaku Imam Mahdi, tukang cukur. Nah, itu dari keturunan Nabi bukan, itu ngaku. Ini banyak banget ininya, ciri-cirinya nih. Ah. Ya, kemudian ciri selanjutnya apa? Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud yang berbunyi Al-Mahdi adalah seorang pemuda dahinya lebar.
Kemudian hidungnya mancung dan panjang nih dalam satu riwayat. Jadi orang Indonesia kayaknya nggak masuk di sini, Bu. Karena dari ciri-ciri hidungnya nih nggak masuk. Jadi kalau dibilang hidungnya mancung berarti ini orang Arab. Ya orang Arab. Berarti nanti umat Islam di akhir zaman dipimpin orang Arab. Iya. Makanya kita nggak bisa menimbulkan sentimen Arab. Karena realitanya sesuai kabar Nabi Muhammad SAW nanti di akhir zaman umat Islam dipimpin orang Arab. Nah, ini udah nubuat dari Nabi Muhammad SAW. Memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana di dunia sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Maka di sini sebagai ini narasinya menunjukkan Imam Mahdi itu nanti jadi pemimpin yang dinamakan dengan khilafah nubuwah. Jadi kalau dibilang khilafah nubuwah itu kapan? Pertama, zaman Khulafaur Rasyidin. Yang kedua nih zamannya Imam Mahdi. Jadi zaman Imam Mahdi itu khilafah nubuwah. Antara Khulafaur Rasyidin dan Imam Mahdi itu nggak ada khilafah nubuwah. Sesuai dengan hadis Nabi. Itu khilafahnya bukan khilafah murni nubuwah, kerajaan, dinasti. Jadi kalau mau orang bilang khilafah akan tegak nggak? Akan tegak. Kapan? Nanti pas datangnya Imam Mahdi. Kalau sebelum datang Imam Mahdi tegak nggak? Ya bakalan tegak. Karena udah dijadwalin. Nabi ngasih jadwal, nih jadwalnya nih. Ibaratnya kalau kita di sekolah, kata sekolah, jadwal wisuda tanggal 23 Januari. Itu udah diwisuda, udah dijadwalin. Apakah kita sebagai murid, udah kita sebagai persiapan bikin deh wisuda tanggal 20. Ilegal wisudanya. Wisuda apa? Jadi nggak bakalan ada. Ini dari sini udah ada petunjuk bahwasannya nanti adanya khilafah itu di zamannya Mahdi. Artinya Al-Mahdi keluar dulu. Habis keluar, dibaiat, disepakati, baru ada khilafah. Artinya sebelum Al-Mahdi keluar, nggak ada khilafah. Jadi mau dibuat wacana gimana pun, nggak bakalan ada. Lah terus gimana dong umat Islam sekarang? Umat Islam sekarang, kita ada di masa, di mana masa itu adalah masa buih di lautan. Kita diperintahkan untuk menjaga diri kita dulu dan keluarga daripada fitnah akhir zaman. Itu dulu yang diperintahkan Nabi. Makanya dalam hadis Nabi, alaikum bihuwaisati nafsik pada akhir zaman. Hendaknya kalian tuh lebih memerhatikan diri kalian dulu. Maksudnya lindungi dulu nih keluarga. Jadi nggak ada perintah buatlah organisasi untuk mencapai kepada bikin negara. Nggak ada petunjuk di akhir zaman begitu. Di akhir zaman di masa kita ada buih di lautan, kita lebih diperintahkan untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga dulu. Di sisi lain nggak menutup seseorang untuk tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak menutup itu. Nah kemudian ia memimpin selama 7 tahun. Dari hadis ini ayahanda dan ibunda menunjukkan bahwasannya Imam Mahdi dan Nabi Isa kepemimpinannya berbeda. Jadi Imam Mahdi dulu memimpin selama 7 tahun ya dipenuhi dengan keadilan. Habis itu keluarlah Dajjal karena ada sesuatu yang membuatnya marah. Habis itu Dajjal berkuasa dan membuat keonaran di seantero bumi. Maka kemudian Nabi Isa alaihi salam turun dan kemudian membunuhnya. Setelah itu baru Nabi Isa memimpin dunia. Jadi ada 2 kepemimpinan nih yang berbeda. Pertama kepemimpinan yaitu Al-Imamul Mahdi dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua nanti Nabi Isa alaihi salam. Di masa 2 kepemimpinan inilah di mana dunia ini dipenuhi dengan keadilan. Nah, kalau Al-Imamul Mahdi dibilang katanya 7 tahun. Di hadis lain dibilang 5 tahun. Bahkan disebutkan di hadis lain, andai kata dunia itu umurnya tinggal sehari, tapi Al-Mahdi belum muncul, niscaya Allah panjangin tuh umur dunia sampai Al-Mahdi keluar dulu. Artinya ini saking pentingnya kejadian bahwasanya Al-Imamul Mahdi itu pasti akan datang. Sampai Rasulullah bilang latau walallahu umrad dunia. Andai kata belum datang dan sehari lagi kiamat, maka Allah pending dulu kiamatnya. Artinya ini benar-benar Mahdi pasti bakalan datang. Itu yang harus kita ketahui. Kemudian ciri fisik lainnya apa ayah bunda? Yang ini disebutkan oleh As-Sulami dalam kitabnya Al-Uqadud Durar. Beberapa ciri fisik lainnya adalah gigi depannya renggang dan saling berjauhan. Nah, ini udah mulai detail. Ini ciri-cirinya detail.
Kemudian giginya putih dan berkilauan cemerlang. Yang ketiga warna tidak tinggi dan tidak pendek. Kemudian tampan wajahnya memancarkan cahaya seakan-akan bintang yang cemerlang. Kemudian lebat jenggotnya. Berarti Imam Mahdi punya jenggot. Jangan nanti makanya sama jenggot. Ada yang bilang cendekiawan Muslim, semakin panjang jenggot semakin goblok katanya. Ini nggak bisa dicela begitu. Jenggot termasuk sunnah Rasulullah SAW. Kemudian nanti yang memimpin umat Islam orangnya berjenggot. Ini disebutkan. Kemudian ya, pada pipi kanannya ada tahi lalat hitam yang nampak jelas. Kedelapan, kedua alisnya bukan alis yang tebal dan berangkai. Maksudnya alisnya nggak nyambung begini. Jadi alisnya kepisah. Kemudian mempunyai mata yang lebar. Pelupuk matanya hitam dan bukan karena celak. Jadi kalau di sini ya bapak-bapak ibu-ibu biasanya orang Arab tuh suka pakai celak nih di sininya nih. Nah, dia pelupuk matanya hitam tapi bukan karena celak. Ya, kemudian disebutkan lagi dalam hadis yang lain, ciri fisiknya adalah dia kalau ngomong agak terbata. Kalau dia agak sedikit gugup, dia akan memukul pahanya yang kanan. Baru dia bisa berbicara. Nah, itu semua ciri-ciri fisik daripada Al-Imam Al-Mahdi. Menurut Syekh Ali Jum'ah, beliau adalah seorang mantan mufti Mesir. Di antara ciri Mahdi adalah Allah akan menanamkan cinta di dalam hati umat Islam sehingga orang-orang itu sepakat kalau beliau itu Al-Mahdi. Jadi ketika Syekh Ali Jum'ah menyebutkan Al-Mahdi keluar ketika dunia ini huru-hara, perang, pemerintahan udah mulai goyah nggak jelas. Jadi nggak ada lagi namanya pemerintahan yang sah. Disitulah Al-Mahdi keluar dan umat Islam menyetujuinya. Kalau dialah Al-Mahdi. Jadi Allah tanamkan di hati cinta orang Muslim. Kalau dialah Al-Mahdi, semuanya sepakat. Tetapi nanti memang Imam Mahdi dari Syiah beda sama yang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau orang Syiah itu menyatakan Imam Mahdi itu keturunannya Muhammad Asy-Syaibani, Muhammad bin Hasan. Itu kita bukan itu. Kita adalah Muhammad bin Abdullah. Nah kemudian ya, yang selanjutnya adalah bahwasannya karena telah banyak kelompok yang mengaku sebagai gerakan Al-Mahdi, maka itu semua bisa dibantahkan dengan ciri fisik dan hadis-hadis yang berkaitan dengan Imam Mahdi. Pokoknya kalau Imam Mahdi muncul itu semua kaum muslimin sepakat, oh dia adalah Al-Mahdi. Jadi nggak ada lagi rasa misalnya benar nggak dia, Allah tanamkan. Nah itu yang berhubungan dengan ciri fisik Al-Imam Al-Mahdi. Ini harus disebutkan karena Imam Mahdi ini akan berjuang bersama Nabi Isa, maka kita harus tahu cirinya dan banyak yang mengaku Imam Mahdi. Dengan cirinya ini maka akan terbantahkan. Baik ayahanda dan ibunda, selanjutnya kita ke step selanjutnya, yaitu turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nah ini adalah sebuah gambaran aja ya. Jadi Nabi Isa alaihi salam akan turun itu dituntun oleh dua malaikat yang mempunyai sayap. Ya kira-kira lah kalau divisualisasikan ya begini. Itu tuh ada di mana? Ada gambar menara. Ini menaranya ada di Menara Putih. Itu yang ada di gambar itu namanya Menara Putih. Menara Putih di mana? Di letaknya Suria. Nah, di Suria di Damaskus. Jadi turunnya di sana. Kapan ini Nabi Isa turun? Nabi Isa alaihi salam turun ketika ya Dajjal sudah membuat keonaran di muka bumi dan Al-Imamul Mahdi keletihan, capek melawan Nabi Isa, melawan Dajjal, nggak mampu sehingga Allah turunkan. Nah di sini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, akan turun Nabi Isa ketika Dajjal melihatnya maka dia akan meleleh seperti melelehnya lemak. Maksudnya kalau kita lihat ada di Mesir itu ada lemak yang bentuknya udah kayak minyak lemak. Itu kalau di air kan dia meleleh, mencair. Ketika ngelihat Nabi Isa dia seperti itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya saking takutnya Nabi Isa, saking takutnya Dajjal, maka Dajjal ini ketika melihat Nabi Isa dia akan mentalnya jatuh, akan ciut.
diibaratkan seperti melelehnya minyak lemak kalau di dalam air tuh meleleh set. Jadi dia benar-benar ciut nyalinya ketika melihat Nabi Isa alaihissalam. Dan memisahkan darinya orang-orang Yahudi, kemudian mereka dibunuh. Nah, di sini disinggung di dalam kitab punya Al Habib Abu Bakar Al Masyhur, ya fikih tahawulat. Di dalam hadis ini fi hadza dalalatun wadihatun ala anna abna al-unsuril yahudi ya'maluna bi wa'yin aw bi ghairi wa'yin munzu bidayati wujudihim ala tanfizi masyari'id dajjal fil alami. Jadi di dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya bangsa Yahudi, ras Yahudi, mereka menyiapkan dan bekerja baik dengan pengetahuan mereka atau dengan tidak pengetahuan mereka, maksudnya secara sadar atau tidak sadar, sejak mereka itu ada membangun negara mereka, mereka itu menjalankan misi untuk melancarkan datangnya Dajjal di muka bumi. Ini dari hadis ini kan disebutkan nih dari Abdullah bin Umar. Status hadisnya sahih. Ya, dan memisahkan darinya orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi ikut sama Dajjal. Kalau ikut sama Dajjal, berarti ikut melancarkan misinya Dajjal. Dan sebelum Dajjal datang itu ada mukaddimah. Siapa yang ngelancarin? Yang ngelancarin jelas orang-orang al-Yahud. Atau lebih spesifik lagi adalah orang-orang Zionis. Nah, jadi memang orang Zionis ini kalau dikatakan berdasarkan hadis ya, itu mereka melancarkan daripada misi-misi Dajjal. Makanya ada yang namanya New World Order. Itu kan istilahnya tatanan dunia baru. Yaitu buat siapa? Dan siapa dalangnya. Nah itu udah bisa dipastikan. Makanya di dalam kitab fikih tahawulat ini disinggung banyak bahwasannya ini mau nggak mau ya sadar nggak sadar orang Yahudi itu ikut melancarkan misi ini. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, ini masa Nabi Isa ini dijelaskan dari munculnya kemudian perangnya ini diurutkan. Saya urutkan ya, sesuai dengan riwayatnya. Tariqul jam'i baina hadhihi riwayat. Jadi dari banyaknya riwayat-riwayat tentang Nabi Isa, ya. Kata Al Habib Abu Bakar Al Masyhur, dari semua hadisnya kita kumpulin dan kita urutkan. Setelah diurutkan begini nih pas Nabi Isa turun urutannya. Pertama, Anna Isa alaihi salam yanzilu awwalan bi Dimashq alal manaratil bayda. Jadi Nabi Isa tuh turun dulu di dekat menara putih. Dua kanan kirinya ada malaikat. Ya, ada yang melihat nggak waktu itu? Wallahu alam. Yang jelas ditemani dua malaikat dan turun di sana. Kemudian ya, lisit tisaatin minan nahar. 6 jam setelah masuk waktu siang. Jadi kan masuk siang taruhlah jam 6 pagi itu udah siang. 6 jam dari jam 6 pagi berarti kan jam 12. Maka sekitarannya itu waktu zuhur Nabi Isa alaihi salam itu turun perkiraannya. Ya, kemudian beliau sholat apa? Sholat zuhur dan sholat asar. Jadi pas beliau turun ini menarik. Beliau turun itu nggak bawa syariatnya. Jadi Nabi Isa turun itu sebagai apa? Jadi kalau ditanya misalnya Nabi yang terakhir itu Nabi siapa? Nabi Muhammad jelas. Tapi kan Nabi Isa belum wafat, di akhir zaman turun. Berarti Nabi Isa Nabi terakhir dong. Nah, kan jadinya kayak gitu. Kita bilang Nabi Isa alaihi salam ketika turun di akhir zaman statusnya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang mengaku sebagai umatnya Nabi Isa alaihi salam harusnya dia menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi Isa turun, apa yang dilakukan? Sholat 5 waktu mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mengandung juga kemuliaan Nabi Muhammad di atas para nabi yang lain. Kemudian setelah itu Bapak, apa yang terjadi? Ya, summa ma'astighaliki bil qur'ah bainal yahud wan nasara yadkhulu waqtal asr. Ya. Kemudian ini sebelum ke Baitul Maqdis disebutkan Nabi Isa itu mengundi dulu. Ya.
kira-kira nih yang dihadapi pertama Yahudi dulu apa Nasrani? Ketika lagi berunding dulu, Nabi Isa mengundi dulu siapa yang dihadapi pertama, datanglah waktu asar dan Nabi Isa sholat asar. Setelah sholat asar, Nabi Isa alaihi salam ya'ti ila Baitul Maqdis, menuju ke Baitul Maqdis. Jadi kalau kita lihat Bapak-bapak, hadis-hadis akhir zaman kebanyakan perangnya ini di daerah Syam, Baitul Maqdis, Jazirah Timur Tengah. Makanya kita bilang nanti peperangan Malhamah Al-Kubro ada di mana? Ada di Timur Tengah, di daerah-daerah Syam, daerah-daerah negeri Palestina, kemudian Libanon, Jordan, Mesir, daerah-daerah situ, Syria, Turki masuk, Irak, Saudi Arabia, daerah-daerah situ perang akhir zaman. Nah pertanyaannya di Indonesia bagaimana? Nah di Indonesia orang-orangnya ikut perang nggak? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas yang dalam hadis secara teksnya menunjukkan perannya di akhir zaman. Boleh di akhir zaman di Syam. Boleh jadi dari situ menunjukkan kalau di Indonesia ya tidak terjadi perang itu. Artinya diwakilkan apa yang terjadi di sana. Itu dari zohir teks hadisnya seperti itu. Jadi tidak ada yang menunjukkan bagaimana di belahan dunia lain. Indonesia di mana teks hadisnya selalu kalau masalah Nabi Isa, kemudian Imam Mahdi, kemudian perang besar Armageddon, perang dunia ketiga, itu disebutkan daerah-daerah Timur Tengah. Ya mudah-mudahan saja kita tetap tenang, tetap damai, tetapi itu semua diwakilkan oleh kaum muslimin yang ada di sana. Jadi Nabi Isa kemudian beranjak ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa untuk menolong kaum muslimin. Karena kaum muslimin pada waktu itu dikepung sama Dajjal. Nah setelah itu Imam Mahdi sudah nah pada waktu itu waktunya waktu apa? Waktu subuh waktu itu. Pas beranjak sampai ke Baitul Maqdis itu waktu subuh. Imam Mahdi udah mau takbiratul ihram. Pengikutnya yang belakang belum takbiratul ihram. Ketika Nabi Isa alaihi salam datang, pengikutnya mengatakan bahwasannya Isa bin Maryam sudah datang, maka kemudian Al-Imamul Mahdi balik ke belakang dan mempersilakan Nabi Isa untuk menjadi imam. Akan tetapi ya Nabi Isa alaihi salam menaruh tangannya di pundak Al-Imamul Mahdi dan beliau menyuruh Imam Mahdi untuk tetap menjadi imam sholat. Kemudian setelah sholat apa yang terjadi? Setelah sholat subuh Nabi Isa dan Imam Mahdi beranjak bersama pasukannya menghadapi Dajjal bersama pasukannya juga. Ketika Dajjal melihat, barulah dia meleleh seperti melelehnya minyak lemak di dalam air. Ya, kemudian dibunuhlah Dajjal pertama kali, Dajjal yang dibunuh, kemudian baru pengikut-pengikutnya berpencar. Sampai pada waktu itu orang Yahudi nggak punya lagi tempat persembunyian. Kalaupun dia bersembunyi sampai di balik batu, di dalam hadis disebutkan batu itu akan mengatakan, wahai Abdullahil Muslim, wahai hamba Allah yang Muslim, di belakangku ada orang Yahudi, ta'al faktulhu, kemarilah bunuhlah dia. Artinya benar-benar nggak ada tempat persembunyian lagi orang Yahudi, dia mau sembunyi kemana aja kena gitu. Itu sebagai sindiran seperti itu dalam hadisnya. Kecuali ada satu yang melindungi orang Yahudi, yaitu pohon Gharqad. Nah, pohon Gharqad inilah yang dia tidak memberitahukan kaum muslimin kalau di belakangnya ada orang Yahudi. Makanya kalau kita lihat di Google, dari negara Israel sekarang itu mereka mulai menanamkan pohon Gharqad. Jadi jangan salah, orang Yahudi itu sebenarnya percaya dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari zaman Nabi mereka percaya sebenarnya Nabi Muhammad itu Nabi. Cuman lagi-lagi karena sikap congkak, iri dengkinya, ya mereka itu jadi nggak mau masuk Islam. Khususnya dari permasalahan Nabi ini kok dari orang Arab begitu. Itu yang paling mereka nggak bisa nerima. Padahal mereka ini keturunan Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Isa, Nabi Musa, ya, kemudian Nabi Zakaria, kemudian Nabi Yakub. Wah itu turunannya orang-orang keren lah baratnya.
Arab keturunannya Nabi Ismail yang dulu awalnya Siti Hajar itu adalah budak kemudian dinikahi. Kemudian nggak ada nabi lagi setelah Ismail, baru Nabi Muhammad. Nah ini yang membuat mereka kaget. Ternyata nabi dari sini. Dan waktu itu orang Arab itu nggak punya kebudayaan. Orang Arab itu nggak punya ilmu pengetahuan seperti orang Persia dan Romawi. Jadi orang Nabi siapa ini? Jadi nabi katanya. Kalau bahasanya itu, masa kita ngikutin orang Arab dia nggak punya kebudayaan, nggak punya keturunan, maksudnya keturunannya bukan orang hebat. Jadi itu yang mereka buat nggak mau. Keiriannya itu tinggi, makanya status di dalam Al-Quran ghairil maghdubi alaihim, orang dimurkai. Tapi orang Yahudi percaya Nabi Muhammad itu nabi. Makanya ketika Nabi Muhammad bersabda, ada satu pohon yang akan melindungi orang Yahudi, namanya pohon gorkot, itu ditanam. Sekarang kalau kita lihat di Google, pohon gorkot di Israel itu ditanam. Karena mereka percaya ini dia yang bakal ngelindungi nih. Jadi mereka sebenarnya percaya. Di satu sisi percaya, di satu sisi benci. Benci, iri. Makanya orang Yahudi ketika melihat kaum muslim perang Uhud kalah, itu tepuk tangan. Dulu zaman Nabi. Ya, seperti itu. Kemudian Bapak-bapak semua, fala yabqa syai'un mimma khalaqallahu yatawara bihi yahudiyyun illa antaqallahu zalika syai'. Maka pada saat orang Yahudi udah berpencar karena Dajjal dibunuh, tidak ada tersisa pun di muka bumi ini yang menjadi tempat persembunyian orang Yahudi, kecuali Allah akan jadikan tempat tersebut kabar pada orang Yahudi. Dan ini sebagai sindiran bahwasanya mereka udah terkepung. Wala syajarun, wala hajarun, wala haitun, wala dabatun. Tidak ada satu pohon pun yang dijadikan tempat bersembunyi. Wala hajarun, atau batu pun, atau gua pun, wala haitun, atau tembok pun, wala dabatun, atau binatang melata pun, kecuali dia akan berkata, Abdullahil Muslim, hadza Yahudi. Wahai Abdullah yang beragama Islam, inilah orang Yahudi. Nah, kemudian bagaimana dengan orang-orang Nasara? Orang-orang Nasara nanti ada sebagian yang dia mengikuti Nabi Isa, ada yang sebagian dia mengikuti daripada pengikut Dajjal. Kemudian ayahanda dan ibunda, ya, apa yang terjadi setelah Nabi Isa membunuh Dajjal? Yang terjadi setelah Dajjal terbunuh, pengikutnya terbunuh, maka akan datang lagi kepemimpinan kedua yang membawa kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fayakunu Isa alaihi salam fi ummati hakaman wa adlan wa imaman muqsita." Yang artinya, maka Nabi Isa alaihi salam di dalam umatku setelah membunuh Dajjal pasukannya menjadi hakim, pemimpin yang adil serta imam yang dia tidak zalim. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah, walladzi nafsi biyadihi la yushakanna an yanzila ibnu Maryam hakaman adlan. Setelah dekat, ya, demi zat yang menggenggam jiwaku, telah dekat turunnya Nabi Isa alaihi salam sebagai imam hakim yang adil, maka kemudian dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan akan menerapkan jizyah. Jizyah itu apa? Jizyah itu adalah bayar pajak bagi orang yang tidak beragama Islam. Jadi dalam aturan Islam ada namanya jizyah. Setiap orang yang tidak memeluk agama Islam, dia harus bayar jizyah, bayar pajak. Nah, Nabi Isa akan menerapkan itu. Jadi Nabi Isa menerapkan syariat Islam. Nabi Isa akan menerapkan syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya, wa min azimi siratihi annahu yaduqus saliba wa yaqtulul khinzir. Jadi daripada kisahnya Nabi Isa itu, dia akan mematahkan ya salib, karena dia dituduh disalib, maka dipatahkan sebagai bentuk protes dan bantahan terhadap orang-orang yang menyatakan Nabi Isa disalib. Wa yaqtulul khinzira wal qaradah, dan akan membunuh babi serta monyet-monyet. Wa yadul jizyah, dan akan menerapkan jizyah. Fala yuqbal illal Islam, maka pada zaman Nabi Isa tidak akan diterima agama kecuali Islam. Wa yattahidad din, dan agama akan menjadi satu. Jadi pada zaman Nabi Isa agama cuma satu, Islam. Kemudian fala yu'badu illallah wa yurakus shadaqah,
karena mereka orang-orangnya bertakwa semua pada zaman Nabi Isa, maka Allah turunkan rezeki dari langit dan bumi sehingga orang-orangnya kaya semua. Maka orang akan bingung mau sedekah kemana. Dan orang-orang akan bingung akan memberikan zakat ke siapa. Pada waktu itu semua orang akan menjadi sejahtera dan makmur. Karena pada saat itu orang-orangnya bertakwa kepada Allah, tidak agama yang diterapkan kecuali agama Islam. Kemudian watazhar kunuz fi zamanihi, dan muncullah harta karun dari bawah bumi di zaman Nabi Isa. Wala yurghabu fitina ilmal lil ilmi biqurbis sa'ah. Tetapi pada saat itu tidak orang-orang terlalu menginginkan harta, tidak terlalu berambisi sekalipun harta melimpah. Kalau zaman sekarang kan harta sedikit tapi ambisi gede. Kalau zamannya Nabi Isa alaihissalam nanti itu hartanya banyak, ambisi gak banyak. Kenapa? Karena mereka tahu itu semua adalah tanda hari kiamat. Kemudian wayur fausyahna wa tabaghud, dan tidak adanya saling benci antara satu sama lain. Jadi benar-benar nih masa-masa cinta. Kemudian wayunza'u sammun sammukullizi sammin, sampai tidak ada racun dari makanan yang beracun. Jadi racun-racun itu udah nggak berfungsi lagi. Kemudian wayur azzibu wasyah, dan orang-orang akan mengembala kambing dan serigala di dalam satu tempat. Artinya sampai serigala itu nggak ngebunuh kambing. Ini sindiran buat apa ya? Sindiran bahwasanya kalau serigala kan pasti akan, binatang buas akan memburu itu kalau dia lapar. Artinya binatang buas ini tidak sampai memburu berarti dia udah kenyang, dapat makanan sendiri. Singa kalau udah kenyang banget, pasti yang lewat juga didiemin sama dia karena udah kenyang banget. Nah ini sebagai sindiran, sampai singa, sampai hewan buas, serigala sama kambing bisa digiring bareng-bareng. Serigalanya nggak makan kambingnya. Artinya serigalanya juga dapat rezeki dari Allah, hewan dapat rezeki dari Allah. Saking berlimpah rezekinya, dia udah nggak bernafsu lagi untuk memburu hewan-hewan seperti kambing. Jadi benar-benar makmur, sejahtera. Kemudian ya, wayam laul ardo salaman. Nabi Isa akan memenuhi bumi ini dengan kesalaman, kesejahteraan, kedamaian. Wayan adimur rumana, dan akan hilanglah kerusuhan di zamannya. Watar khusul khailu wayaglus sur li'annal ardo tahrisu kullaha, dan tumbuh-tumbuhan serta kendaraan pada zamannya akan menjadi lebih murah dan terjangkau. Kendaraan di sini yang disebutkan adalah kuda. Berarti zaman itu kembali ke kendaraan zaman dulu. Kemudian wayakunu muqarriron lisyariatin nabawiyah, dan Nabi Isa menghukumi dunia dengan hukumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di sini ayahanda dan ibunda, masa-masa Nabi Isa ini masa kesejahteraan yang luar biasa. Berapa lama? 40 tahun. Jadi lama juga. Selama 40 tahun Nabi Isa akan memimpin umat ini. Ya, dalam pendapat lain Nabi Isanya bukan yang jadi pemimpin, yang jadi khalifahnya bukan Nabi Isa, tapi Imam Mahdinya. Kemudian Imam Mahdi wafat, diterusin sama anaknya. Ada yang bilang diterusin dari seseorang Bani Tamim. Ya, Bapak Ibu-ibu, intinya Nabi Isa alaihi salam hidup 40 tahun di muka bumi. Pertama, kekhalifahan yang membawa keadilan itu kekhilafahan Khulafaur Rasyidin, itu udah lewat. Yang kedua, kekhilafahan Al-Imamul Mahdi, itu belum terjadi. Yang ketiga adalah yang ada pada saat Nabi Isa alaihi salam turun, yaitu selama 40 tahun. Kalau Imam Mahdi 7 tahun. Kalau ini selama 40 tahun. Ya, kapan ini? Wallahu a'lam bishawab. Bisa nggak kita menemuinya? Nggak tahu juga. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian di sini disebutkan wal mu'taqad annal hukma wal khilafah takunu fi hadhil mar'alah lil Imamil Mahdi. Ini disebutkan di dalam buku fikih tahawulatnya, bahwasannya hukum dan kepemimpinan pada saat itu ada di tangannya Al-Imam Al-Mahdi. Hatta yamuta, ya, sampai dia mati. Artinya Imam Mahdi lah yang jadi presiden, yang jadi khalifah. Walam tuhaddid kutubul hadis fatrata mautihi.
Sedangkan kitab-kitab hadis itu tidak ada yang menyebutkan kapan persisnya Imam Mahdi meninggal. Persisnya tuh kapan? Di dalam kitab-kitab hadis tidak disebutkan. Illa annal musyara ilaihi anna ahadan min ahli baitihi yatawallal khilafah min ba'dihi. Hanya saja banyak di dalam hadis Nabi setelah Imam Mahdi wafat yang mengestafetkan kepemimpinan di zaman Nabi Isa alaihi salam adalah orang dari keturunan Nabi Muhammad juga, dari Ahlul Bait. Qala al-Imamul Barzanji innal Mahdiyal Kabir huwallazi yaftahur Rum. Disebutkan di dalam kitab Al-Isya'ah punya Al-Imamul Barzanji bahwasanya Imam Mahdi yang agung, jadi ada Imam Mahdi agung, ada penerusnya. Kalau Imam Mahdi agung tuh yang dia akan menaklukkan Romawi. Nah, sekarang udah terjadi nih perang Romawi nih, perang Eropa, udah ada bibit-bibitnya, Rusia dengan Ukraina. Yang ini kalau diteruskan perangnya nggak berhenti, wah ini akan ada perang besar, udah otomatis. Rusia dengan negara Eropa ini nggak mau berdamai. Kemudian di belakang Rusia ada namanya negara Chechnya, negara Islam yang dipimpin oleh Muhammad Ramadan Qadirov, sangat Muslim sekali. Jadi memang kata hadis Nabi kita akan bersepakat dengan orang Romawi, sepertinya orang Rusia, sepertinya. Kemudian nanti akan memerangi orang-orang Romawi yang lain, yaitu Eropa. Ini udah kemungkinannya besar. Kemudian ya, wa yakhrujud dajjal, kata Al-Imamul Barzanji dalam kitab Al-Isya'ah. Jadi Imam Mahdi dia akan menaklukkan Romawi dan keluarlah dajjal, wa yusalli Isa alaihi salam khalfahu. Kemudian Nabi Isa salat, wa innal khilafah takunu lahu wali Quraisy. Dan pada saat Nabi Isa keluar, ya, memenuhi dunia dengan keadilan, khilafahnya itu dipegang Imam Mahdi. Setelah itu dari orang Quraisy. Jadi orang Quraisy inilah yang akan nanti memimpin. Orang Quraisy itu orang Arab. Sampai sekarang masih ada, masih ada. Wa ana Isa la yaslibu Quraisyan mulkan ra'san, la yusallib Quraisyan malikan ra'san. Dan Nabi Isa itu tidak menjatuhkan atau mengambil kepemimpinan dari orang Quraisy. Jadi Nabi Isa statusnya sebagai juga rakyat, tetapi juga di sisi lain sebagai pemimpin keagamaan. Ya. Kemudian ya ayahanda dan ibunda semuanya, maka telah selesai masa daripada Nabi Isa alaihi salam. Ya. Sekarang kita sedikit menyinggung tentang Ya'juj dan Ma'juj. Setelah Nabi Isa menguasai 40 tahun dunia dengan kesejahteraan, ya setelah masa 40 tahun itu keluarlah sekumpulan orang yang namanya Ya'juj dan Ma'juj. Nah ini saya mungkin pada pertemuan kali ini nggak menyinggung banyak tentang Ya'juj Ma'juj. Intinya para ulama itu berbeda pendapat siapa sebenarnya Ya'juj Ma'juj yang diceritakan di dalam surat Al-Kahfi dan banyak surat lainnya. Ini ganas. Kalau dalam literasi kaum muslimin, Ya'juj Ma'juj ini bukan orang. Jadi Ya'juj Ma'juj, tapi dia sekelompok golongan, keturunan. Dan akan merusak dunia. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan ya, ayahanda dan ibunda, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, kemudian disahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban, fisad yahfarunahu kulla yaumin. Di dalam tembok yang dibangun oleh Zulkarnain, orang Ya'juj Ma'juj itu mereka menggali mau ngebolongin setiap harinya. Hatta idza kadu yakhriqunahu qala alladhi alaihim irji'u fatukhriqunahu ghadan. Sampai mereka udah mau berhasil, akhirnya mereka capek. Ya udahlah, besok aja kembali lagi ke sini. Fayu'iduhullahu ka'asyaddi ma kana. Kemudian Allah mengencangkan lagi temboknya itu lebih kencang daripada sebelumnya. Hatta idza balagha muddatuhum. Sampai masanya mereka keluar, wa aradallahu an yab'atsahum 'alan nas, dan Allah ingin mereka itu keluar ya ke halayak manusia. Qala alladzi 'alaihim irji'u fasatukhriqunahu ghadan insya. Ya, kembalilah. Kemudian besok kalian akan membolongkannya kembali. Kemudian pas besoknya mereka kembali lagi ke temboknya dan ternyata temboknya udah kokoh lagi. Ayakhrujuna 'alan nas.
Nah, kemudian setelah mereka tinggalkan, ternyata tembok tersebut yang mereka usahakan berhasil terbuka, dan mereka terbukalah dan keluar menghadapi manusia banyak. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya begini Bapak-bapak. Jadi orang-orang Yajuj Majuj mereka berusaha menggali atau merobohkan temboknya. Kemudian mereka capek. Habis itu kata mereka, besok aja deh kita kemari lagi. Akhirnya mereka pulang dan besoknya ternyata udah kembali lagi seperti biasa, lebih kuat. Mereka gitukan lagi, kembali lagi sampai suatu saat Allah ingin mereka keluar. Pas sudah mereka usahakan, mereka datang, ternyata udah benar-benar terbuka, dan disitulah mereka terbuka. Mereka keluar. Pertanyaannya, apakah mereka setiap hari begini mulu? Dan kapan mereka mulai dikurung? Nah, itu insya Allah akan saya singgung di pertemuan selanjutnya. Insya Allah pertemuan selanjutnya akan kita bahas sampai di mana terbitnya matahari dari barat, sehingga menjadi seri terakhir dari kajian fikih tahawulat. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah Bapak-bapak dan Ibunda, satu, Nabi Isa alaihi salam turun setelah setelah Imam Mahdi muncul. Kemudian Nabi Isa alaihi salam turunnya ada di Menara Putih di Damaskus. Yang ketiga adalah Nabi Isa alaihi salam turun mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Kemudian Nabi Isa alaihi salam akan memimpin dunia ini selama 40 tahun, dan dunia akan dipenuhi dengan keadilan dan kesejahteraan. Kemudian pada saat 40 tahun itu yang memimpin jadi khalifahnya adalah Al-Imamul Mahdi, dan setelah Imamul Mahdi wafat maka diteruskan oleh keturunan Nabi Muhammad berasal daripada suku Quraisy. Itulah yang bisa saya sampaikan. Yang benar hanyalah dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa minallahi at-taufiq. Kalau ada pertanyaan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafina ma yafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin mahin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakil syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban halalan mubarakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.